dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Alhamdulillah, pagi hari ini kami mendapat kesempatan dari Kementerian Sosial untuk mempresentasikan dua karya inovasi yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Yang pertama mengenai pemberdayaan sahabat Oda, ya, yang dilakukan di Kota Ternate, Maluku Utara, atau mereka sebut Basodara. Ya, ini merupakan satu karya inovatif yang dilakukan oleh Balai Resos Oda Wasana Bahagia Ternate yang merupakan UPT Kementerian Sosial. Dan yang kedua akan dipresentasikan juga karya inovasi dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung yang juga UPT Kementerian Sosial, ini setingkat eselon 2, dan karya inovasinya mencapai 0 kerentanan disabilitas intelektual melalui shelter workshop peduli. Nah, apa yang kami sampaikan kesempatan ini, pertama, inovasi yang dilakukan oleh kedua balai ini inline dengan perubahan paradigma yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ya, di mana pada kesempatan ini kami sampaikan, sebelumnya orientasi dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial itu ada kecenderungan berbasis institusi atau institutional base. Jadi penerima manfaat yang bermasalah baik ODA atau penyandang disabilitas diberikan rehabilitasi sosial dengan menempatkan mereka di dalam sebuah institusi atau disebut balai atau istilah lama itu disebut panti. Nah, ke depan ini kami menginginkan ada sebuah perubahan yang progresif di mana peran dari keluarga dan peran dari komunitas, terutama yang terwakili oleh lembaga-lembaga kesehatan sosial, juga diberdayakan sedemikian rupa, dioptimalkan perannya. Seperti halnya untuk penerima manfaat dari orang dengan HIV/AIDS, maka untuk utamanya sebetulnya bagaimana keluarga itu bisa berperan sedemikian rupa dengan dampingan intensif. Sudah tentu balai yang ada itu ada keterbatasan. Walaupun menjangkau 12 provinsi, tetapi banyak penerima manfaat yang sebetulnya kalau didampingi sudah tentu tidak akan terjangkau kalau berbasis institusi. Karena itulah ada kerjasama yang intensif dengan lembaga-lembaga kesehatan sosial yang ada di dekat daripada penerima manfaat. Disitulah peran mereka dan juga dipastikan keluarga-keluarga itu menerima pendampingan, menerima motivasi, membangun kesadaran kembali agar mereka mau menerima keadaan yang dihadapi oleh anggota keluarganya, termasuk kalau diketahui mereka terinfeksi HIV/AIDS. Nah, ini satu cara untuk mengikis stigma dan diskriminasi, serta upaya kita memastikan tanggung jawab keluarga itu menjadi lebih besar. Karena itulah apa yang dilakukan oleh Wasana Bahagia melalui inovasi Basodara, kami sangat mendukung, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah percontohan ya bagi balai lain untuk direplikasi nanti di balai-balai lain, bahwa pendekatan keluarga, pendekatan lembaga kesehatan sosial, dan pendekatan balai itu satu kesatuan yang terintegrasi sedemikian rupa dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi para penerima manfaat. Saya kira itu utamanya yang kami sangat-sangat hargai dari inovasi yang dilakukan oleh UPT Kementerian Sosial dari Wasana Bahagia. Izin Pak Ketua, kiranya dari Balai bisa menyampaikan sesuatu hal secara singkat. Ya, mungkin diizinkan. Silakan Pak, silakan. Silakan. Balai, dari Balai silakan. Dari Balai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu para panelis, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan inovasi pelayanan publik tahun 2020 Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV Wasana Bahagia Ternate, Kementerian Sosial, dengan judul Pemberdayaan Sahabat Oda di Kota Ternate, Maluku Utara, atau disingkat Basodara. Latar belakang daripada kegiatan ini, daripada inovasi ini, bahwa kondisi pada saat ini masih terjadi stigma di masyarakat, diskriminasi, beban keluarga dan masyarakat, sehingga masih menyebabkan tingginya angka kematian orang dengan HIV.
inovasi kami untuk program Bala Saudara ini akan menjawab atau merupakan suatu layanan sosial kepada ODA yang dilaksanakan oleh Balai dan masyarakat berupa pemberian layanan, akses kesehatan, pemberian nutrisi, terapi, ARP, konseling keluarga, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Sehingga yang diinginkan dengan inovasi ini yaitu hilangnya atau berkurangnya stigma, masyarakat peduli terhadap ODA, kemandirian sosial dan ekonomi, serta meningkatnya harapan hidup orang dengan HIV. Salah satu keunikan daripada inovasi kami yaitu respon layanan lebih cepat, biaya lebih murah, penerima layanan lebih banyak. Kemudian kebaruannya itu yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreativitas daripada masyarakat, kemudian tentunya hilangnya atau berkurangnya stigma dan diskriminasi kepada orang dengan HIV. Implementasi daripada inovasi ini bahwa dari tahun 2019 sampai 2018 sampai 2019 kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu pemberian pelayanan kesehatan, pemberian nutrisi, keterampilan praktis, terapi atau dinamika kelompok kepada LKS-LKS yang ada di Halmahera Utara, yang ada di Halmahera di Kota Ternate, di Kota Ambon, dan tentunya di Kota Manado, Sulawesi Utara, serta di Provinsi Gorontalo atau Kota Gorontalo. Dampak yang diinginkan atau dari inovasi ini tentunya kami mempunyai alasan bahwa dengan menurunnya jumlah kasus kematian orang dengan HIV, menurunnya angka putus obat, serta kemandirian sosial dan ekonomi, dan menurunnya atau berkurangnya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Tentunya dengan program ini, dengan inovasi ini, yaitu sudah dibuktikan dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, biayanya lebih murah, mendapatkan dukungan dari instansi terkait, tidak membutuhkan sarana dan prasarana dan biaya yang besar, telah dimasukkan dalam rencana strategis, adanya dukungan dari Global Fund atau UNICEF melalui Yayasan Spiritia. Sehingga kami bisa menjamin bahwa program Basaudara ini bisa berkelanjutan karena sesuai dengan yang diharapkan tadi, yaitu bisa dilanjutkan untuk berikutnya. Kemudian replikasi, jadi kami bisa mengharapkan atau bisa menjamin bahwa bisa direplikasi karena sudah bisa optimalisasi sumber daya lokal dan pelaksanaan program, tidak membutuhkan SDM dan sarana prasarana yang jumlah besar dan ada dukungan dari instansi terkait. Sehingga bisa dibuktikan bahwa ini bisa direplikasi dengan adanya program yang telah direplikasi di Kabupaten Halmahera dengan pembentukan embrio untuk LKS-LKS baru, khususnya MyHop. Pada kesempatan ini mungkin kami juga akan menyebutkan kegiatan-kegiatan yang kami disebutkan, yaitu ada dinamika kelompok, ada diskusi-diskusi kelompok, kemudian ada peringatan Hari Besar AIDS Internasional yang dihadiri oleh 500 orang, sehingga bisa memberikan edukasi untuk penerimaan kepada stigma kepada ODA tersebut. Dan kami juga memberikan keterampilan praktis serta layanan di rumah sakit untuk kesehatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan tentang inovasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Dirjen ada tambahan? Ya, saya kira itu paparan untuk pemberdayaan sahabat ODA. Jadi saya kira Pak Ketua bisa melihat bagaimana peran masyarakat yang luar biasa ketika difasilitasi oleh pemerintah, tetapi dengan komponen-komponen layanan yang terstandarisasi. Artinya ada capacity building, ada bantuan teknis, ada pendampingan kepada LKS, sehingga mereka bisa menerapkan SOP yang telah ditetapkan, yang selama ini hanya terbatas di lingkungan balai, sekarang diperluas ke LKS-LKS yang punya kepedulian yang sama terhadap sahabat ODA. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih Pak Dirjen. Kami undang saja ya, Ibu Indah, silakan. Terima kasih Pak Dirjen, selamat siang. Judulnya saya suka. Favoritnya ya. Cuman pengen diulang sedikit lagi soal dijelaskan kegiatan dalam pelayanan berbasis komunitas. Sebelumnya berbasis institusi, itu kan inovasinya, kemudian berbasis komunitas seperti apa, dan kemudian
seberapa intensitas pembelajaran itu diberikan, Pak? Setiap minggu buka terus pelayanan, kami 3 macam pelayanan sosial. Itu setiap hari dibuka, atau kemudian setiap minggu dibuka, ini belum jelas. Sehingga kok prosesnya si masyarakatnya itu kok kemudian bisa loncat, kan pasti ada hambatan. Hambatannya apa, Pak? Dari basis institusi kemudian menjadi komunitas itu tadi. Perlu dijelaskan lagi, kemudian intensitas pemberian layanan 3 layanan sosial tersebut, dan terima kasih. Ya. Halo, Pak Dirjen, silakan. Kami berikan kesempatan untuk Kepala Balai untuk memberikan tanggapan. Baik, silakan. Pak Kepala Balai. Ya. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin kegiatan ini yaitu ditujukan secara terus-menerus. Kemudian yang berbasis institusi tadi itu sudah yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu yang ada di balai, yaitu beberapa kegiatan, yaitu ada terapi kelompok dan segala macamnya, sehingga yang berbasis institusi itu punya keterbatasan-keterbatasan dalam rangka pelayanannya, SDM-nya, kemudian untuk sarana prasarana dan yang lain-lain. Sedangkan yang berbasis daripada LKS berbasis masyarakat itu memang itu intensif karena diberikan penguatan-penguatan dari balai dan itu dilaksanakan secara terus-menerus. Kalau yang institusi yang di dalam balai tadi tentunya itu ada keterbatasan waktu dan segala macamnya. Kalau yang di masyarakat itu karena sudah ada pemahaman daripada LKS kepada masyarakat, tentunya kepada keluarga-keluarga ODA diperkuat sehingga itu bisa intensif dilaksanakan. Kami mungkin memberikan suatu contoh di sini yang dilaksanakan oleh masyarakat. Contohnya ada kasus yang disampaikan oleh Ibu Hindun ya. Jadi ya kasus yang disampaikan oleh Ibu Hindun itu permasalahannya dia putus obat, karena permasalahan di sini putus obat. Karena dia mau berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan obatnya itu, ternyata di rumah sakit itu sudah dialihkan untuk penanganan COVID, sehingga ibu itu lebih putus obatnya lebih parah lagi. Nah, dengan adanya balai, makanya balai memfasilitasi untuk menghubungkan atau mereferal kepada LKS Matududara, sehingga ibu tersebut bisa diakses obatnya dan bisa mendapatkan obat antiretroviralnya itu, sehingga dia bisa terlaksanakan. Sehingga yang dilaksanakan oleh berbasis masyarakat itu lebih mengena dan tidak terbatas oleh keterbatasan-keterbatasan tadi. Terima kasih, Pak. Ini obatnya diberikan secara cuma-cuma atau bayar? Obat cuma-cuma karena sudah ada dari KPA-nya, Pak. Jadi tiap provinsi punya KPA, Komisi Penanggulangan HIV AIDS, di situ sudah menyiapkan obat dan kerjasama dengan rumah sakit, Pak. Baik. Saya izin Pak. Ya, Pak Tommy ya. Tommy, Pak. Tommy, silakan Pak Tommy. Baik, Pak Hari, Pak Udan, saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Tadi mengenai apa sebetulnya agenda atau target ya Pak. Pak Udan, apakah targetnya itu adalah menurunkan kasus kematian orang yang ODHA atau sebetulnya tidak lebih baik targetnya itu adalah mengurangi kasus ODHA? Karena kalau orang sudah terkena ODHA, Pak, HIV/AIDS, itu memang sistem kekebalan tubuhnya turun dan kemudian memang tidak ada obat, dia hanya diperpanjang saja. Yang kedua, Pak Hari, adalah untuk pemberdayaan mereka. Ya, apa kegiatan-kegiatan produktif yang bisa dilakukan? Ketiga, Pak Udan, apakah tidak bisa atau apakah tidak bisa dicarikan cara kepada orang yang sudah terkena HIV/AIDS untuk menjadi model, mengingatkan semua orang untuk tidak berperilaku seperti dirinya supaya tidak terpapar HIV/AIDS, Pak. Mungkin tidak itu dilakukan, dan dia betul-betul menjadi role model untuk mengajak masyarakat menjalankan hidup sehat dan terhindar dari HIV/AIDS. Terima kasih, Pak.
Terima kasih Pak. Mungkin dari inovasi kami, jadi tujuan daripada Basodara itu yaitu dari awalnya tadi latar belakang yaitu kematian HIV atau AIDS itu naik karena salah satunya adalah stigma. Makanya kami melaksanakan program Basodara itu untuk menurunkan stigma tadi. Dan ternyata kalau sudah diberikan pencerahan secara kuat, jadi orang yang minum secara punya pencerahan, contohnya minum ARV secara teratur, jadi dia bisa sehat seperti orang yang semula, dalam arti angka harapan hidupnya bisa naik. Yang penting untuk kedisiplinan obat. Jadi di sini itu karena menurunkan itu salah satunya itu kedisiplinan, hidup teratur, kemudian makan teratur, olahraga teratur, kemudian tentunya dengan minum obat, sehingga itu angka harapan hidup untuk ODA itu bisa ini. Karena pada dasarnya yang menjadi stigma paling kuat itu adalah stigma itu sendiri. Karena dengan stigma itu lebih mempercepat kematian karena bisa dikucilkan oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, bahkan diusir, sehingga lebih stigmanya itu lebih beruntun, sehingga akan mempercepat kematian. Dengan memberikan pengetahuan melalui LKS, kemudian melalui masyarakat tentang penerimaan obat, ternyata walaupun HIV AIDS itu belum ada obatnya, tapi bisa seperti orang normal biasa, bisa angka harapan hidup sampai 35 tahun sampai 60 tahun. Sesuai itu karena yang penting mengikuti syarat minum obat yang teratur dengan kehidupan normal itu. Tapi tentunya yang kematian yang paling tinggi itu yaitu dengan stigma tadi, Pak. Karena dengan stigma itu orang sudah tidak berfungsi lagi, mau keluar, mau segala macam dikucilkan di segala bidang, termasuk di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan bidang yang lain-lainnya. Mungkin itu Pak jawaban saya, Pak. Ya, saya bisa tambahkan. Bisa tambahkan? Silakan Pak. Jadi Pak Surya, saya kira ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Diferensiasi fungsi atau peran dari Kementerian Sosial dengan Balai memang sedang dilakukan. Selama ini Kemensos, tanda petik memang banyak melakukan tugas-tugas pelayanan langsung, direct service. Nah, ke depan sebetulnya fungsi seperti itu akan kita limpahkan ke Balai. Memang Balai masih berorientasi untuk memberikan asistensi rehabilitasi sosial, tetapi tidak hanya berbasis institusi atau residensial, tetapi mengedepankan peran komunitas melalui LKS dan peran dari keluarga itu sendiri. Nah, fungsi kementerian itu akan lebih banyak berorientasi kepada pencegahan. Jadi, indikator KPI untuk pengurangan kasus itu menjadi kinerja dari Kementerian Sosial melalui kampanye secara nasional dan berbagai aktivitas yang melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat luas sehingga kejadian yang terinfeksi AIDS bisa kita tekan. Sementara pengurangan dampak yang parah kepada ODA itu kita optimalkan peran Balai. Nah, untuk bisa memastikan layanan tersebut efektif, memang engineer worker itu kita dorong betul. Jadi Balai juga seperti Basodara ini, inovasi Basodara, sudah melibatkan juga korban-korban atau penerima manfaat yang sebetulnya berasal dari mantan ODA atau yang terinfeksi oleh ODA. Dilibatkan baik sebagai motivator, sebagai role model, bahkan juga memberikan inspirasi kepada masyarakat luas, termasuk juga kepada penerima manfaat yang lain. Saya kira itu penegasan. Terima kasih. Terima kasih. Tulus, Prof. Silakan. Pak Tulus. Ya, terima kasih Pak Ketua, yang saya hormati Pak Dirjen. Pertanyaan saya ada korelasinya dengan pertanyaan Pak Tommy. Yang pertama saya prihatin ya ketika Ternate tingkat ODA-nya nomor 2 di Maluku Utara. Ya, artinya ini memang apakah di situ ada problem sosial PMKS yang sangat serius Pak di Ternate sehingga ODA-nya sangat tinggi, nomor 2 di Maluku Utara. Nah, pertanyaan saya apakah itu juga tidak menjadi subjek untuk diselesaikan persoalan akar sosial di Ternate sehingga bisa menekan tingginya tingkat ODA di Ternate. Ya, bagaimanapun kan masalah ODA itu kan ada background sosial yang cukup serius di situ sehingga efek sosialnya adalah ODA. Nah, korban ODA memang bukan hanya pelakunya saja, tapi juga bisa anak-anak,
ibu rumah tangga, ya, dan segala macam. Memang stigmatisasi itu menjadi penting dalam arti destigmatisasi itu. Kedua, yang ingin saya tanyakan, sering kan keluhan-keluhan konsumen ODA ini kan kesulitan mendapatkan akses obat ARV, ya, karena harganya mahal dan segala macam sehingga pemerintah sering terlambat. Nah, apakah ini juga menjadi problem bahwa penyandang ODA ini sering mengalami gangguan yang lebih serius karena keterlambatan obat yang diberikan? Ini saya monitor keluhan-keluhan dari Koalisi AIDS Indonesia, di mana salah satu persoalan serius adalah kelangkaan atau lambannya obat dipasok ke komunitas ODA. Nah, apakah itu juga terjadi di Ternate yang benar jauh dari pusat-pusat kota? Saya kira demikian. Terima kasih Pak Dirjen dan Pak Udan. Mungkin Pak Udan yang pertama akan saya jelaskan, yang kedua nanti Pak Udan ya yang menjelaskan. Ya, siap. Terkait dengan kebijakan, kenapa balai yang semula, balai tersebut yang di Maluku Utara ini menangani penyandang disabilitas kronis ya sebelum tahun 2018. Setelah ada revisi dari Undang-Undang 23 bahwa untuk rehabilitasi sosial bagi penyandang ODA, bagi terinfeksi ODA, itu masih tetap merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Karena itulah Balai Disabilitas Kronis kami alih fungsikan menjadi Balai Rehabilitasi Sosial bagi orang dengan disabilitas AIDS. Disitulah dengan analisis, dengan pertimbangan, salah satu pertimbangannya memang daerah Maluku Utara itu termasuk yang prevalensinya tinggi. Dan inilah menjadi salah satu cara untuk bisa melakukan upaya pencegahan maupun respon rehabilitasi sosial bagi yang sudah terpapar ODA. Saya kira itu pertimbangan kami, ya. Dan selanjutnya untuk obat, saya kira Pak Udan akan menjelaskan. Silakan Pak Udan. Terima kasih Pak Dirjen, kemudian Bapak panelis. Jadi kami di sini sudah melaksanakan sosialisasi dalam keberadaan balai untuk rehabilitasi orang dengan HIV/AIDS. Tapi yang menjadi permasalahan itu, yang pertama adalah sifat ODA itu yang sangat tertutup, membuat hambatan dalam intervensi terhadap orang dengan HIV. Dengan Saudara ini, kami harapkan sesama ODA itu dapat saling mendukung, sehingga saling mendukung karena mungkin di sini juga disampaikan karena ini daerahnya kepulauan berjauhan, sehingga untuk obat atau anti retroviral atau ARV tadi banyak orang dengan HIV putus obat karena pengetahuan ODA masih kurang, sehingga kaminya memberikan penyuluhan tentang kegunaan atau manfaatnya daripada penggunaan obat tersebut. Kemudian ODA juga banyak khawatir statusnya terbuka, karena mereka itu tertutup, susah sekali untuk terbuka. Jadi Saudara dapat membantu akses obat sesama ODA dapat terbuka. Nah, jadi dengan adanya LKS, dengan adanya balai ini, sehingga sesama ODA itu lebih intensif bercerita, berkomunikasi, sehingga kami bisa memfasilitasi untuk mendapatkan obat tersebut. Memang karena daerahnya kepulauan, berpulau-pulau, memang sering juga terhambat untuk penggunaan obat tersebut, untuk mendapatkan obat. Tapi untuk selama ini mungkin yang Bapak tadi tanyakan untuk kenapa di Ternate tinggi, karena di Ternate itu mungkin salah satu pokoknya itu menurut prediksi saja sebagai kota pelabuhan. Kemudian yang kedua juga mungkin sekarang juga banyak tenaga kerja dari asing yang kerja di Maluku Utara, khususnya di tambang-tambang, sehingga itu juga mungkin bisa penyebaran ODA. Karena mungkin di sini juga ditambahkan mungkin sepengetahuan itu, jadi untuk virus HIV itu bisa ditularkan kan hanya dengan 4 cara, atau yang pertama adalah penggunaan kontrasepsi yang silih berganti, kemudian ibu yang menyusui, kemudian yang berikutnya juga jarum suntik yang bergantian, sehingga itu kalau kita tidak melaksanakan yang tadi seperti hubungan seks bebas yang bergantian, maka kita juga bisa tercegah oleh obat. Jadi kita semua juga mungkin kalau dites, kalau kita bisa melakukan yang tadi, bahwa kita telah melakukan hubungan bebas tanpa alat pengaman, kita juga bisa
kena. Jadi yang paling banyak juga kalau menurut analisa kami yang paling banyak itu yang ODA itu adalah jadi korban, yaitu korban itu adalah perempuan. Jadi kalau perempuannya sudah kena ODA, kemudian kita contohnya berhubungan dengan perempuan yang nakal istilahnya, kemudian itu makanya kita itu bisa tertular oleh HIV. Jadi sebetulnya penularannya itu dari 4 permasalahan tadi. Jadi itu mungkin Pak Dirjen, Bapak panelis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih paparannya. Kita masih akan melanjutkan pada paparan berikutnya karena ada 2 ya. Satu lagi apa namanya? Satu lagi adalah mencapai 0 kerentanan penyandang disabilitas ya, Pak Dirjen. Ya. Lanjutkan silakan. Langsung paparan kedua berikutnya. Baik, saya memberikan pengantar sedikit. Ya. Bahwa sama halnya dengan karya inovatif yang dilakukan oleh Wasana Bahagia, maka salah satu balai yang termasuk unggulan ya dari Kementerian Sosial yaitu Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual ya Kartini di Temanggung. Inovasi yang dilakukan itu inline dengan perubahan paradigma yang memang sedang gencar kita lakukan, di mana penanganan disabilitas ya, memerlukan satu penguatan di tingkat keluarga maupun di tingkat komunitas. Ya, karena peran dari pemerintah dengan mengandalkan pendekatan-pendekatan yang berbasis balai atau panti semata, itu tidak akan mampu merespon upaya pemenuhan hak-hak dari penyandang disabilitas. Disinilah pentingnya kenapa Kementerian Sosial mendorong agar balai itu melakukan berbagai upaya yang inovatif, terobosan-terobosan baru, agar penyandang disabilitas intelektual yang selama ini minim akses, rentan, termarginal, itu dan bahkan menjadi beban keluarga dan masyarakat, itu bisa memenuhi hak-haknya, bisa direspek oleh lingkungan sekitarnya, dan juga ada pengampu yang memang secara kuat mendampingi mereka. Ya, dengan sudah tentu pelibatan balai untuk memberikan support, dukungan, untuk memberikan bantuan teknis, untuk meningkatkan kapasitas dari lembaga-lembaga kesehatan sosial atau kelompok-kelompok yang punya inisiatif di dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual. Disitulah letak penting kenapa shelter workshop peduli itu merupakan satu terobosan penting yang sebetulnya banyak pihak yang sudah memberikan apresiasi, bahkan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Tengah telah mereplikasi, ya, dan kami sebetulnya sangat berbangga hati, walaupun di balik itu saya kadang-kadang bertanya, saya keliling ke beberapa kabupaten Jawa Tengah, dapatlah cenderamata dari bupati, dari wali kota dalam bentuk batik ciprat seperti yang saya pakai ini sekarang, maupun ini maskernya juga nih, ya. Tetapi setelah saya telusuri loh itu batik ciprat itu ya dari Temanggung sebetulnya inisiatornya. Jadi sampai saya berpikir mungkin perlu ada proses untuk membuat hak atas kekayaan intelektual yang notabene sebetulnya sejarah awal itu ada di inisiator dari para fasilitator, para instruktur, para pekerja sosial di Balai Resos Temanggung. Kami persilakan Pak Langgeng selaku PLT Kepala Balai untuk menyajikan karya inovasinya untuk kita dengar bersama. Silakan Pak Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Langgeng Setiawan, Kepala Balai Besar Rehabilitasi Temanggung, akan mempresentasikan capaian kerentanan penyandang disabilitas intelektual melalui agak dekat mic suaranya kecil. Penyandang disabilitas intelektual sebagaimana data yang tersaji pada umumnya dalam kondisi suaranya kecil Pak Langgeng, termarginal, terbelakang, minim akses dan menjadi beban keluarga serta masyarakat. Mic-nya didengar, didekatkan mic-nya. Workshop peduli atau SWP sentra usaha terpadu hadir menyelenggarakan kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan. Keunikan karakter SWP adalah adanya layanan penjangkauan berbasis pendekatan pelayanan partisipatif, inklusi dan berorientasi pada pelayanan pemberdayaan. SWP sebuah terobosan kebaruan kami dalam memberikan layanan tengah masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk penyandang disabilitas intelektual. Terbukti 30 SWP telah diimplementasikan di 23 kabupaten
dengan kegiatan pembuatan batik ciprat yang telah menjadi ikon dan diakui masyarakat. Efektivitas pelaksanaannya didukung oleh pendamping berkompeten, berketerampilan teknis, memiliki alokasi anggaran dan fasilitas yang kami berikan. Adanya kontribusi dari pemerintah daerah hingga kemitraan swasta melalui dukungan CSR. Hasilnya, penyandang disabilitas intelektual mampu mandiri secara sosial dan ekonomi, terjamin hak dan aksesibilitasnya. Bagi masyarakat, merupakan kegiatan yang inklusi dan mampu menggerakkan potensi ekonomi. Sedangkan untuk pemangku kepentingan dapat meningkatkan kontribusi, layanan bernilai tambah, dan kolaborasi yang bersifat berkelanjutan. Semuanya ini sesuai dengan indikator evaluasi untuk kegiatan shelter workshop peduli. Komitmen kami menjamin keberlanjutan program yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Wujudnya ada 12 layanan shelter workshop peduli, 7 SWP yang terreplikasi oleh pemerintah daerah, dan saat ini ada 5 embrio replikasi yang sedang kami kembangkan. Tentunya tak heran, 5 event internasional telah menjadi saksi usaha kami menghadirkan inovasi ini. Sebagai inovasi, shelter workshop peduli solusi tepat untuk mengatasi permasalahan yang mengoptimalkan kearifan lokal, mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal. Melibatkan masyarakat, melibatkan lintas sektor, menerapkan visi jangka panjang, dan memiliki panduan kegiatan yang jelas hingga telah menjadi pilot project Hometown Improvement. Hari ini, keberadaan SWP juga semakin meningkat dengan hadirnya anggota selain penyandang disabilitas intelektual, seperti penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik rungu utara, maupun lanjut usia, sesuai arahan dari masukan yang kami terima dari tim panelis. Adanya varian produk yang beragam dan perolehan penghasilan dan pendapatan tambahan bagi penyandang disabilitas dan anggota SWP lainnya. Kami saat ini juga terus mengembangkan layanan komitmen, jejaring komunikasi, hingga mutu dan kualitas untuk lebih baik lagi. Karena kami terus mengupayakan efisiensi pada anggaran, SDM, waktu dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, evaluasi juga kami lakukan secara eksternal sebagai bentuk keterbukaan dan audit menyeluruh. Efisiensi melalui kolaborasi lintas sektor juga kami selenggarakan untuk percepatan peningkatan dan penguatan layanan kami berikan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada bukti konkret keberadaan SWP, kondisi awal penyandang disabilitas intelektual, kami melakukan verifikasi dan asesmen bagi calon penerima manfaat dan kader pendamping. Kami juga memberikan pembekalan kompetensi dan keahlian bagi para kader pendamping. Selanjutnya, penerima manfaat akan didampingi oleh para kader pendamping, didukung pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan di SWP. Hingga mereka mampu mandiri, melaksanakan kegiatan dan berpenghasilan di tengah pandemi ini, para penyandang disabilitas intelektual ikut serta memberikan bantuan yang disisihkan dari pendapatan mereka. Suatu tonggak kemandirian wujud nol kerentanan. Mereka juga tak henti berkarya, karya yang beragam bentuk hak kekayaan intelektual dari penyandang disabilitas intelektual. Zero kerentanan mereka telah membawa cakrawala dunia memahami manfaat dari SWP. Karya mereka kini telah dipakai oleh masyarakat, seperti kami menggunakan batik ciprat. Tentunya juga digunakan juga oleh Kabupaten Blitar, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Wonogiri. Bahkan Kementerian Sosial pun juga menggunakan batik ciprat sebagai seragam kerja. Zero kerentanan membuat mereka diterima masyarakat, memperoleh hak dan aksesibilitas, mandiri dan berprestasi. Kita kompak, kita bisa, kami bisa. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Salam pendampingan. Terima kasih atas paparannya. Langsung saja kita tanya jawab ya. Saya undang Ibu Indah, silakan. Ya, bagus Pak. Jadi ini juga seperti tadi sebetulnya, memindahkan dari tingkatan panti menjadi lebih ke tempat training yang lebih bisa digunakan. Bagus, itu inovasinya. Tetapi masih, bisa nggak sih kalau kemudian pendidikannya lebih agak dinaikkan dengan sedikit advokasi dan mengetuk pintu BUMN yang mereka seperti punya center yang kalau ditelepon pada pergi terus itu karena punya karena jalan-jalan gitu. Tapi kalau kemudian ini suaranya bagus, dia pintar bahasa Inggris, kenapa nggak dijadikan semacam itu? Jadi mencoba tidak berhenti di sini tapi dinaikkan dari sisi penggunaan jasa. Kalau tadi kan kerjaannya juga untuk produk-produk itu Bapak, jadi intinya memindahkan antara panti menjadi lebih shelter PSW itu, dan PSW diberi pengajaran-pengajaran yang lebih bervariasi sehingga berguna bagi masyarakat. Bagus sekali inovasinya.
Biasanya kan hanya jadi tukang pijat aja ya Pak ya. Ini bisa ada. Biasanya kalau ini kan isinya image-nya sudah terlalu ini ya. Nah, sekarang agak ditingkatkan lagi yang bisa bahasa Inggris, suara bagus. Jadiin call center di perusahaan-perusahaan dan itu sebagai CSR dari sisi perusahaannya. Terima kasih. Silakan Bapak yang lain. Ya, silakan. Silakan langsung Pak ini aja, Pak Langgang. Monggo Pak Langgang langsung. Halo Pak Langgang. Suaranya nggak ada. Silakan Pak Langgang. Kok nggak ada suara? Mute-nya dipencet dulu. Unmute. Sudah? Nah. Ya, langsung direspon. Langsung respon waktu. Baik. Dengan tadi apa yang disampaikan Ibu memang benar adanya. Tentunya memang penyandang disabilitas intelektual yang minim akses tersebut juga dengan adanya Shelter Workshop Peduli ini kami ingin mereka itu lebih lagi bisa berkarya, berpotensi. Karena tentunya melalui Shelter Workshop Peduli para penyandang disabilitas intelektual ini tidak lagi mereka mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, tapi mereka lebih ke arah untuk usia ekonomis produktif dan juga kewirausahaan. Sehingga mereka bisa memperoleh penghasilan sendiri untuk kebutuhannya sehari-hari. Dan tentunya juga advokasi dari kami dan juga para kader pendamping yang secara terus-menerus dan dilaksanakan secara permanen kepada para penyandang disabilitas ini adalah kunci keberhasilan agar mereka bisa mandiri. Tentunya juga banyak juga para CSR yang mendukung usaha kami melalui kegiatan SWP tersebut. Karena sebagai contoh misalnya di Kabupaten Wonosobo, Indonesia Power ya atau PLN, mereka turut membantu untuk pelaksanaan kegiatan dari Shelter Workshop Peduli yang ada di Kabupaten Wonosobo. Terus juga ada juga dari BRI, dan juga para CSR lainnya turut mendukung dalam pelaksanaan kegiatan SWP. Ya, saya tambahkan sedikit mengenai usulan call center. Memang sedang kami siapkan, jadi terima kasih masukannya Bu Ida. Jadi nanti akan ada centerlink yang kita optimalkan dan Balai Temanggung ini termasuk percontohan nasional untuk kita fasilitasi agar memiliki centerlink. Nah, untuk menyiapkan tenaga-tenaga centerlink, sudah tentu kita juga butuh petugas-petugas yang memang bisa merespon paling tidak ya kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, termasuk kesempatan yang lebih luas dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan lain yang masih mereka bisa mampu lakukan. Saya kira itu, terima kasih. Saya nyambung Bu Indah ya. Kalau misalnya SWP ini kan harus dipertahankan kesinambungannya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan pada CSR, mungkin suatu hari CSR itu juga akan berkurang. Apakah tidak sebaiknya juga bekerja sama dengan sektor yang menjual supaya bisa menyerap hasil produksi SWP ini? Misalnya dengan toko-toko atau mall dan sebagainya. Untuk pemasarannya, bagaimana Pak? Ya, itu sudah dilakukan. Kami sedang melakukan kerjasama. Waktu dekat mungkin ada MOU dengan e-commerce, ya, salah satunya. Walaupun sebetulnya kita bisa aja membuat sendiri untuk e-commerce, tapi kami optimalkan dulu yang ada agar produk-produk batik ini bisa dibeli melalui online. Kemudian yang kedua juga untuk kelanjutan, untuk kelangsungan, kami pastikan bahwa upaya yang dilakukan dalam bentuk Shelter Workshop Peduli ini akan tertuang dalam peraturan menteri. Ya, sehingga ini ada revisi dari Permensos tentang standar pelayanan minimal untuk rehabilitasi sosial yang selama ini sangat kental dengan pendekatan institutional base. Kita akan buka nanti alternatif family and community base yang menjadi substansi pokok dari peraturan menteri, sehingga keberadaan workshop shelter ini akan mempunyai payung hukum yang jelas dan dapat dipastikan keberlangsungannya bisa terus dikembangkan, dan ini bisa dilakukan tidak hanya di Balai Temanggung tapi balai-balai yang lain dan juga panti-panti yang juga mempunyai kepedulian yang sama untuk memperkuat peran dari
LKS, peran dari komunitas, termasuk itu keluarga-keluarganya itu sendiri. Saya kira itu kelanjutan. Baik, terima kasih. Kami undang anggota panelis. Silakan. Halo, silakan. Halo. Zaman. Pak Nur, ya Pak Nur. Pak Dirjen, ini kan diperkirakan ada 22,1 juta penyandang disabilitas. Ini besar sekali ya, 8,5% ya dari penduduk kita. Nah, dengan program ini kan angka ini disebut di sini nih. Sejauh mana program ini bisa dikaitkan dengan pengurangan angka 22 juta ini dalam konteks ke depan, mungkin juga bisa diproyeksikan ke anggarannya gitu, sehingga kalau memang program ini bagus kemudian bisa diangkat ke tingkat nasional, maka angka 22,1 juta ini dalam jangka 5 tahun atau dalam 5 tahun ke depan Jokowi selesai, misalnya angka ini menjadi tinggal 11 juta misalnya, atau berapa gitu. Sehingga kita bisa, kita coba diproyeksikan ke hal yang lebih konkret, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ini Pak Nurjaman. Mungkin karena ini menyangkut kebijakan, saya coba jelaskan. Jadi pertama, perubahan paradigma yang tadi telah disampaikan, bahwa ke depan itu ada 3 angel yang harus disinergikan, yaitu pendekatan keluarga, LKS, dan balai secara terintegrasi atau terpadu. Ini sudah kami presentasikan di depan Bappenas dan dalam trilateral meeting. Bappenas sangat mendukung melalui Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Pak Pungki. Beliau sangat mendukung dan mengharapkan Ditjen Resos ke depan memang performanya itu akan lebih nampak dari sisi pelayanan sosialnya. Artinya kalau fungsi untuk bantuan sosial, bantuan transfer, misalkan uang, itu ada di Ditjen lain, di Linjamsos dengan PKH, misalkan di BST, di Ditjen Fakir Miskin. Tapi Resos akan lebih memperkuat aspek pelayanan sosialnya. Jadi seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan mempunyai rumah sakit, nah rumah sakit itulah yang memberikan layanan kesehatan misalkan. Nah Resos pun dalam posisi seperti itu. Sehingga upaya yang dilakukan untuk memperluas ya, pendekatan, memperluas sasaran, memperluas penerima manfaat, itu sudah sedemikian rupa sudah diproyeksikan dalam 5 tahun ke depan dan dapat dipastikan akan ada pelipat gandaan coverage layanan yang selama ini boleh dikatakan, ya saya boleh secara jujur, efisiensinya sangat rendah. Karena satu balai misalkan punya anggaran 35 juta, hanya melayani sekitar 100 orang. Berarti masing-masing orang dananya bisa sampai 35 juta per tahun. 35 miliar untuk 100 orang. Nah, ke depan dengan perluasan lewat berbasis keluarga dan LKS, seperti yang dilakukan di workshop shelter peduli, ini akan dengan sendirinya akan memperluas jangkauan layanan, sehingga rasio efisiensi termasuk efektivitas dari program yang berbasis keluarga dan LKS itu otomatis akan semakin tinggi. Inilah yang kita harapkan para penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses layanan rehabilitasi sosial, sekaligus juga bukan hanya dari aspek penguatan katakanlah kepercayaan diri, penguatan dalam konteks perubahan sikap perilaku, tetapi yang terpenting juga memastikan mereka itu bisa diberdayakan dan punya lapangan pekerja yang pasti ke depan berdasarkan potensi dan karakteristik yang mereka miliki. Batik Ciprat itu tidak membutuhkan satu metode pembelajaran kepada mereka yang terlalu rumit, karena itu mengandalkan psikomotorik mereka secara spontan untuk mencipratkan warna-warna yang membuat mereka merasa aktualisasi dirinya terpenuhi, dan ternyata itu menjadi sebuah karya seni yang sangat unggul. Inspirasi ini kan bisa kita lihat di Jepang, misalkan dia membuat patung dengan tanah liat, itu bentuknya mungkin kalau orang melihat ini abstrak, nggak karu-karuan, tapi dengan cara tertentu diberi lighting, diberikan pewarnaan dan sebagainya oleh mereka, itu menjadi karya seni yang luar biasa. Sama halnya seperti Batik Ciprat,
within Indonesia yang sebetulnya sangat menarik perhatian beberapa komunitas internasional yang mengunjungi balai-balai di Kementerian Sosial yang menyelenggarakan batik ciprat. Dan ini harapannya sudah tentu bisa mendapatkan dukungan penuh dari sisi anggaran oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Saya kira itu penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Neneng. Saya Pak Ketua. Pak Grace, saya boleh? Siti, silakan. Vivi. Ya. Terima kasih Pak Dirjen dan Pak Kepala Balai. Ini mengingatkan kami berapa tahun ya? Mungkin setahun 2 tahun yang lalu mungkin. Kami ke mana ya? Kulon Progo, Ibu. Lah, ketemu Bapak pasti kan? Jadi batik ciprat ya, batik ciprat itu memang tidak perlu riweh-riweh. Jadi waktu itu kami langsung dimintakan untuk praktek kan gitu. Dan luar biasa, menurut saya luar biasa. Yang sangat mengesankan kami. Waktu itu kami dengan tim evaluasi dan dari kantor Kemenpan, staf kantor Kemenpan waktu itu. Ke sana itu pelibatan masyarakat itu yang seru ya. Jadi pelibatan masyarakat, pelibatan juga khususnya yang apa tadi itu disabilitas intelektual ya, yaitu jadi mereka dibangkitkan melalui aktivitas yang tentu jangan dari kita dong, dari mereka ya, dari perspektif mereka, talenta mereka itu udah luar biasa gitu. Jadi ini bagus. Cuman apa kira-kira ya plus-plusnya dari ini? Kalau yang lalu sudah mendapatkan ini penghargaan juga gitu. Mungkin Bapak bisa menceritakan ke kami gitu. Apakah tidak sekedar pelibatan, terus ada potensi ekonomi, ada menambahlah insentif mereka menjadi sosok-sosok yang lebih mandiri karena mendapatkan insentif ekonomi tadi itu kan, sehingga tidak ada ketergantungan dari yang bersangkutan meskipun katakan gitu penyandang disabilitas intelektual. Lah, apakah ada lagi yang plusnya sehingga paling kurang gitu ya, tidak sekedar replikasi ya. Itu Pak, mungkin. Silakan. Oke. Terima kasih nih Bu Siti mengingatkan kepada kami. Mudah-mudahan Bu Siti masih kenal saya, masih ingat gitu ya. Udah lama sekali kita ketemu. Tapi prinsipnya begini, kami melihat bahwa batik ciprat ini sebagai media. Pertama memang secara spesifik keahlian yang diperlukan itu cocok sekali dengan kompetensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas intelektual. Ya. Nah, tetapi sisi lain kan kita dalam penghargaan kepada disabilitas, artinya to respect, to protect, and to fulfill of the disability rights, ya, sesuai dengan Undang-Undang 8, maka menghadirkan mereka di tengah-tengah komunitas itu menjadi sangat penting. Memberikan kesempatan kepada mereka dan beserta lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar itu menjadi sangat penting untuk memberikan suatu ruang bagaimana mereka direspek, dihargai keberadaannya, tidak dimarginalkan, tidak distigma. Nah, kami melihat kekuatan dari workshop shelter peduli ini karena memang bagian dilakukan melalui proses sosial yang panjang oleh balai, ya mereka melakukan proses itu bertahap. Akhirnya juga terlibat pemerintah daerah, terlibat pemerintah sampai ke tingkat bawah, RT, RW, kelurahan, sampai ke kecamatan, bahkan bupati pun turut mendukung. Ini yang membuat sebetulnya respek kepada masyarakat disabilitas yang inklusif itu menjadi lebih kuat. Jadi kalau misalkan hanya sekedar replikasi, bawa alat, dibagi ke disabilitas, suruh mereka nyoba, hasilnya kita jual, itu saya kira tidak ada apa-apa di inovasi ini. Saya menghargai dilakukan balai, kerja keras mereka, ketika proses sosialnya mereka lakukan. Dan saya mendapat laporan secara intensif dari mereka, dan perjuangannya memang tidak mudah, bahwa sekian puluh kabupaten sekarang sudah mereplikasi, itu pun hasil menurut kami ya, patut kami hargai atas kerja keras mereka, dan kalau sudah terjadi masyarakat yang inklusif, maka perlindungan kepada disabilitas, itu proteksinya itu akan dapat gitu. Ya.
Nah, kemudian ya mereka menjadi sadar bahwa mereka ini saudara kita, harus kita bantu, harus kita tolong, harus kita beri kesempatan. Bahkan saya sih secara sederhana aja di Rakornas, saya wajibkan seluruh direktur sama kepala bagian untuk memiliki batik ciprat. Jangan orang lain menggunakan batik ciprat, internal Kemensos malah enggak. Nah, Pak Menteri merespon waktu itu, mewajibkan seluruh warga Kementerian Sosial harus punya batik ciprat. Akhirnya kewalahan tuh balai untuk mendapatkan pesanan. Itu salah satu upaya kita membuat mereka menjadi inklusif, tidak eksklusif gitu. Selama ini kan merasa di luar. Kita bawa ke mereka, dan bahkan ketika kita show pun mereka yang menampilkan diri, mereka yang menyampaikan, ya, mereka yang berbicara kepada audiens. Nah, berarti dengan kata lain Pak Dirjen, sebetulnya maksimal achievement yang bisa kita saksikan gitu ya, maksimal itu kan nilai-nilai. Jadi nilai memuliakan mereka ini kan gitu ya. Nilai menghargai mereka, memuliakan mereka. Lalu iya, mereka kita welcome dengan kehadiran mereka dengan talenta batik cipratnya dan sebagainya. Jadi itu maksimal, nggak mungkin bisa lebih gitu. Jadi kalaupun direplikasi, maksimal itu yang akan di-create atau diciptakan di setiap kabupaten atau kota yang akan dikawal oleh kader pendamping ini. Salam ada pendamping PR juga. tadi. Ini PR Bu Siti tentang keuangan inklusif buat mereka. Jadi mereka kan sekarang dapat tambahan income, tapi mereka juga harus bisa dipastikan ada kelangsungan penghidupan mereka, sehingga Balai sudah saya instruksikan untuk menyiapkan, membuka account bagi para penyandang disabilitas, sehingga penghasilan mereka bisa ditabung gitu untuk masa depan mereka, untuk mereka. Ini proses ini, mudah-mudahan nanti kita bisa tunjukkan kalau jalan dengan baik. Karena nggak mudah juga keuangan inklusif buat penyandang disabilitas intelektual. Harus ada wali ketika mencairkan. Tapi ini penting untuk mereka bangun, termasuk kredit usaha mikro sudah kita jajaki, ULAM dan PNPN juga sedang kita jajaki, Mekar, terutama yang program presiden itu sedang kita proses. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Udan. Pak Dirjen, waktu sudah habis ya. Jadi mohon izin Pak, bisa menambahkan sedikit? Ya, silakan. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Zuhro juga. Jadi dengan kegiatan SWP ini Bu, ini juga telah dipresentasikan di 5 event internasional Bu, di 4 negara, yaitu di Irlandia, di Perancis, Thailand, dan juga Azerbaijan. Nah, tentunya juga kami juga di Kemensos hadir juga diundang untuk mempresentasikan di event-event internasional tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga direplikasi. Iya, justru diapresiasi itu Pak. Ya. Terima kasih atas presentasinya. Saya kira ini suatu kerja yang mulia ya, karena bukan saja untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia, tapi juga memberikan rasa percaya diri pada orang-orang yang mempunyai disabilitas sosial tadi, intelektual tadi, dan dengan adanya rasa percaya diri itu mereka pasti lebih sehat, merasa bangga, sehingga meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga dengan demikian bisa juga kebal terhadap COVID, karena dampaknya jauh banget ini. Karena itu saya apresiasi sekali usaha-usaha mulia ini. Mudah-mudahan bisa direplikasi untuk saudara-saudara kita juga di daerah lain. Ya. Kita kasih plus. Terima kasih Pak. Terima kasih semua para panelis. Bapak izin boleh kita semuanya bisa untuk salam pendampingan? Ya. Oh iya, silakan Pak. Mohon izin nih kami dengan tim kami semuanya yang di sini. Iya. Sini Bu menggunakan batik ciprat dan juga masker batik ciprat. Gitu. Sebentar kita ambil gambarnya Pak. Oh, boleh, silakan Ibu. Masker batik cipratnya dipasangnya yang pakai batik ciprat. Saya punya itu satu style batik ciprat. Oh ya, terima kasih Bu. Kok nggak dibagi sekalian? 1, 2. Salam batik pendampingan. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Pak Dirjen. Ya. Teman-teman, kita masih ada
3 lagi ya Pak. Kita break dulu ya. Ya kan? Break dulu Pak Ketua. Break dulu, nanti kita kembali. Kami pamit. Jam berapa ya? Jam 1 ya? Jadwalnya jam 1. 1 ya.